datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismi Rohmawati dengan NIM 24225140116. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru bimbingan dan konseling gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi belajar pada mata kuliah seminar PPG di bawah bimbingan Bapak Muhammad Arif Maulana MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 5 pembahasan. Yang pertama terkait dengan hasil identifikasi diri, yang kedua pengalaman belajar bermakna, kemudian yang ketiga desain inovasi, yang keempat refleksi pengalaman belajar yang telah saya lakukan, dan yang kelima rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi diri, yang mana akan menjelaskan terkait visi saya serta hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Untuk visi yang pertama yaitu visi untuk pendidikan Indonesia. Sebagai seorang calon guru, saya memiliki visi untuk pendidikan Indonesia yaitu mengembangkan pendidikan yang menyeluruh serta dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi yang dimilikinya. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keragaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian sebagai seorang guru, saya ingin membantu peserta didik dalam mencapai potensi yang dimilikinya dan tidak hanya berfokus kepada kemampuan akademik saja. Kemudian selanjutnya visi sebagai calon guru. Sebagai seorang calon guru, visi saya adalah menjadi seorang guru yang mampu mengembangkan potensi peserta didik serta menciptakan pembelajaran yang inklusif. Sebagai seorang guru nantinya, saya ingin membantu peserta didik untuk menemukan minat, bakat, serta kekuatan yang dimiliki, kemudian mendampingi dan membantu dalam mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar di mana peserta didik merasa aman, nyaman, dan juga merasa dihargai. Selanjutnya, yaitu terkait dengan hal yang dilakukan untuk mencapai visi saya tersebut, yaitu yang pertama, mengikuti program PPG dan memaksimalkan kesempatan yang diberikan untuk mendalami materi mata kuliah serta pengalaman selama mengikuti kegiatan PPL.
Saat ini saya sedang mengikuti PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kemudian hal yang kedua yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan profesionalisme. Saya akan senantiasa belajar dan mengikuti beberapa seminar atau pelatihan yang tentunya dapat meningkatkan wawasan dan mengembangkan keterampilan saya sebagai seorang guru. Hal ketiga yang akan saya lakukan yaitu memberikan layanan yang mengajarkan keragaman yang dimiliki peserta didik. Sebagai seorang guru, tentunya saya harus memberikan pemahaman kepada peserta didik saya terkait keragaman yang dimiliki mereka dan menciptakan situasi belajar yang aman dan saling menghargai. Hal keempat yaitu memanfaatkan teknologi atau media dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai seorang guru BK, kedepannya tentu saya akan melakukan berbagai layanan, baik layanan dasar maupun layanan responsif, yang mana untuk mencapai tujuan dari layanan tersebut, saya akan memaksimalkan dalam pemanfaatan teknologi dan juga mengembangkan beberapa media yang tentunya juga dapat meningkatkan semangat dan antusias peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Hal kelima yang akan saya lakukan yaitu menjalin hubungan baik dengan guru serta orang tua peserta didik untuk mencapai tujuan belajar dan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. Tentunya perlu kolaborasi yang baik dan aktif yang dilakukan oleh sesama guru dan juga orang tua peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu pengalaman belajar bermakna. Selama mengikuti PPG Calon Guru ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman belajar yang bermakna dari berbagai mata kuliah yang telah saya pelajari. Selama 2 semester ini, saya mempelajari 11 mata kuliah yang terdiri dari filosofi pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, prinsip pengajaran dan asesmen 1, praktik pengalaman lapangan 1, kemudian di semester 2 saya mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen 2, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan 2, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan juga proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah filosofi pendidikan, saya memiliki pemahaman baru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Saya juga memahami tentang sosok guru ideal dan juga pendidikan di Indonesia. Kemudian pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman baru terkait bagaimana menyesuaikan metode yang sesuai dengan perbedaan kebutuhan peserta didik. Selain itu, tentunya juga disesuaikan dengan keragaman peserta didik, seperti kesiapan belajar dan juga gaya belajar. Kemudian pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya menjadi lebih memahami bagaimana merancang layanan bimbingan dan konseling yang tentunya sesuai dengan need assessment dan karakteristik peserta didik. Kemudian pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, saya memahami terkait pengaruh sosial dan budaya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, saya mempelajari terkait bagaimana melakukan need assessment dan juga memahami terkait layanan bimbingan dan konseling, baik layanan dasar maupun layanan responsif. Kemudian pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1, saya mendapatkan pengalaman berharga bagaimana mengamati layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru Pamo.
Selain itu, kegiatan non-mengajar tentunya memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya. Kemudian pada semester 2, untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, saya lebih mendalami terkait layanan bimbingan dan konseling, dan juga metode serta tema-tema atau topik layanan yang sesuai. Kemudian pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya menyadari pentingnya menerapkan pembelajaran sosial emosional ini dalam kegiatan belajar, dan juga bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional yang dimiliki sebagai seorang guru. Kemudian pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa terkait bagaimana melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk ABK, saya memiliki pemahaman baru terkait bagaimana merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik. Kemudian pada mata kuliah proyek kepemimpinan, saya menjadi lebih terlatih bagaimana merancang dan melaksanakan sebuah proyek. Pada mata kuliah ini, saya juga melatih kemampuan memimpin yang saya miliki. Semua mata kuliah yang telah saya pelajari tentunya bermakna dan berharga. Akan tetapi, ada salah satu mata kuliah yang paling berkesan bagi saya, yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebagai calon guru, saya merasa bahwa ternyata sepenting itu untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dimiliki, dan juga bagaimana mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Setelah memahami dan mempelajari mata kuliah ini, saya memahami konsep pembelajaran sosial emosional dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 5 topik, yaitu topik 1, membahas tentang kompetensi sosial dan emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning. Kemudian topik 2 terkait peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Topik 3 terkait experiential learning. Topik 4 experiential learning untuk pembelajaran sosial dan emosional. Topik 5 school well-being. Pada topik 1 ini, saya mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan juga keterampilan sosial. Saya memahami pentingnya guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, karena dengan pembelajaran sosial emosional, peserta didik akan belajar mengelola emosi mereka sendiri, mengelola perilaku mereka, dan memiliki empati terhadap orang lain. Selain itu, peserta didik juga terbantu dalam hal memecahkan masalah secara efektif. Kemudian pada topik 2 ini, saya mempelajari terkait empati, mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry, yang mana saya memahami bahwa guru perlu mengasah 4 kompetensi tersebut agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian pada topik 3 yaitu experiential learning atau pembelajaran dari pengalaman. Saya memahami bahwa guru harus kreatif dan aktif mendorong kreativitas peserta didik. Proses pembelajaran experiential learning ini terdiri dari 1, mengalami, 2, refleksi diri, 3, berpikir, dan yang keempat yaitu melakukan. Kemudian pada topik 4, saya mempelajari terkait bahwa gaya belajar yang dapat dipengaruhi oleh kepribadian, pendidikan tertentu, dan tugas-tugas yang diberikan. Pada experiential learning, guru perlu memahami gaya belajar agar dapat menyesuaikan variasi materi atau tugas-tugas yang diberikan. Kemudian topik 5, saya memahami
terkait bagaimana menciptakan kondisi di mana peserta didik dapat memenuhi kebutuhannya. Berikut adalah artefak yang menjadi bukti dari pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Artefak pembelajaran tersebut terdiri dari tugas aksi nyata topik 1, kemudian koneksi antar materi topik 1, dan juga tugas UTS. Artefak yang saya tampilkan dapat diakses melalui link berikut. Artefak ini menjadi bukti bahwa saya telah mengikuti pembelajaran sosial emosional ini. Pada tugas aksi nyata topik 1, saya diminta untuk menyusun RPL pembelajaran sosial emosional dan merekam video pada saat menerapkan RPL tersebut dalam layanan bimbingan klasikal. Kemudian pada tugas koneksi antar materi, saya diminta untuk membuat mind map dan mengkaitkan materi terkait topik 1 PSC ini dengan materi sebelumnya, yang mana saya mengkaitkan dengan materi mata kuliah di semester 1, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian untuk tugas UTS, saya diminta untuk menyusun modul ajar bimbingan klasikal, di mana modul ajar tersebut juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait desain inovasi yang telah saya kembangkan dan saya terapkan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Desain inovasi yang telah saya kembangkan tersebut terdiri dari RPL bimbingan kelompok, kemudian modul ajar, kemudian media permainan simulasi, dan pelaksanaan bimbingan kelompok. RPL bimbingan kelompok ini disusun dengan tema cerdas sosial yes, anti sosial no. RPL bimbingan kelompok ini berisi tentang gambaran dan juga tahapan apa saja yang harus dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan kelompok mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Saya juga menyusun modul ajar dengan topik yang sama dengan RPL bimbingan kelompok tersebut, dan modul ajar ini berisi materi-materi yang disampaikan dan juga dijelaskan pada saat kegiatan bimbingan kelompok. Modul ajar ini juga dapat digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok tersebut. Kemudian saya juga mengembangkan media untuk kegiatan bimbingan kelompok, yaitu media permainan simulasi yang saya beri nama ULAS atau Ular Tangga Cerdas Sosial. Media ini saya gunakan karena dapat meningkatkan interaksi dan juga empati yang dimiliki oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu dokumentasi pada saat pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut, yang mana menerapkan dari RPL dan juga modul ajar, serta menggunakan media permainan simulasi tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan terkait media permainan ULAS atau Ular Tangga Cerdas Sosial. Manfaat dari permainan ular tangga tersebut yaitu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, meningkatkan empati, dan mengatur emosi. Untuk cara bermain ular tangga tersebut, yang pertama tentukan siapa yang bermain lebih dulu dan urutan selanjutnya. Yang kedua, kocok dadu dan letakkan pion sesuai nomor angka yang didapatkan. Yang ketiga, jika mendapat kotak bergambar tangga, maka naik sampai kotak di ujung tangga. Dan apabila mendapatkan gambar ular, maka turun sampai kotak bergambar kepala ular. Kemudian pada kotak tertentu terdapat tulisan huruf S dan juga A, yang mana apabila pemain mendapatkan kotak
bertuliskan huruf tersebut, maka harus mengambil satu kartu yang sesuai. Kartu S atau story berisi perintah untuk bercerita, dan kartu A atau action berisi perintah untuk dilaksanakan. Adanya kegiatan permainan dalam layanan bimbingan kelompok tersebut tentunya dapat menambah bagaimana dinamika kelompok dapat terbentuk. Selain itu, berbagai kegiatan seperti bercerita maupun melakukan perintah untuk dilaksanakan akan menambah interaksi dan juga hubungan antar anggota kelompok. Yang mana hal ini juga sesuai dengan tema layanan bimbingan kelompok, yaitu terkait dengan kecerdasan sosial. Pembahasan yang keempat yaitu terkait refleksi pengalaman belajar. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya yang pertama berfokus dan berpusat pada peserta didik. Hal ini karena setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, guru menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sebagai seorang guru, tentunya harus mampu menciptakan hubungan dan interaksi yang baik di antara peserta didik, sehingga mampu menciptakan sikap saling menghargai dan juga toleransi. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter peserta didik, sehingga mampu mencetak generasi muda yang cerdas dan juga berkarakter. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi seorang guru. Saya menyadari betul ke depannya saya mungkin akan menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, saya harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi setiap tantangan yang akan saya hadapi dan terus menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi untuk menjadi guru profesional. Perkembangan zaman tentunya menuntut seorang guru juga mengupdate kemampuan dan kompetensinya sehingga senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sesama pendidik. Hal ini dilakukan agar tujuan dari pembelajaran dan juga layanan BK yang akan diberikan akan dapat tercapai dan mampu membantu peserta didik dalam mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu terkait rencana tindak lanjut. Terdapat 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama, meningkatkan keterampilan interpersonal. Saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, saya akan berinteraksi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, saya merasa penting bagi saya untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan interpersonal dan keterampilan komunikasi yang saya miliki. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan. Sebagai seorang guru, saya perlu senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan agar tentunya saya dapat mengupdate ilmu-ilmu terbaru dan dapat membagikannya kepada peserta didik saya. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang guru, saya tentunya akan menjadi teladan dan memberikan contoh pada peserta didik saya. Dengan demikian, dalam berperilaku, penting bagi saya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai seorang guru BK, tentunya saya akan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam layanan bimbingan konseling yang akan saya laksanakan. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru dengan penuh tanggung jawab. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Untuk kesalahan kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.